Santapan Harian, Minggu 1 November 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Melalui anugerah kasih-Mu Bapa, kami membuka hati untuk menerima sabda-Mu. Di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin. Yesaya 20 ayat 1-6. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya, "Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu." Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, "Seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Etiopia, demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Etiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Etiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, 'Lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur? Bagaimana mungkin kami terluput?' Sahabat Santapan Harian, ketaatan merupakan hal yang tidak mudah dalam relasi dengan Allah. Ada kalanya sebuah ajaran sudah jelas kita mengerti, namun tetap saja sulit untuk menaatinya. Akan tetapi terkadang kita diperhadapkan pada suatu perintah atau ajaran yang sulit dimengerti dan sulit ditaati. Dalam perikop ini ada satu perintah Allah yang terasa janggal bagi Yesaya. Allah menyuruhnya untuk berjalan telanjang dan tidak berkasut selama 3 tahun. Allah pun tidak menjelaskan mengapa Yesaya harus melakukan hal tersebut. Lalu di dalam kebingungannya, Yesaya bisa saja menolak atau mengajukan keberatan kepada Allah. Akan tetapi, Yesaya memilih untuk taat ketika perintah yang datang kepadanya. Tindakan Yesaya itu adalah bentuk ketaatan total kepada Allah, yaitu taat walau tidak mengerti. Bagi kita mungkin tindakan Yesaya tersebut terlihat sangat aneh dan memalukan. Namun bagi Yesaya, ketaatan kepada Allah justru ia letakkan di atas segalanya. Oleh karena totalitas ketaatan Yesaya, pesan Allah tersampaikan dengan baik kepada bangsa Mesir, Etiopia, dan orang Yehuda. Tindakan memalukan Yesaya yang berjalan telanjang adalah nubuat untuk bangsa Mesir dan Etiopia. Kedua bangsa itu akan dipermalukan. Allah akan membuat mereka tidak berdaya di hadapan bangsa Asyur. Melalui peristiwa itu, Allah juga berpesan kepada Yehuda supaya tidak berharap kepada bangsa asing. Sebab satu-satunya sumber pengharapan mereka hanya ada pada Allah Israel, yaitu Yahweh. Sebagai anak-anak Allah, kita juga dituntut untuk menunjukkan ketaatan kepadanya. Ada kalanya Allah meminta kita untuk melakukan sesuatu yang sulit dimengerti, bahkan sulit untuk dilakukan. Perintah itu mungkin saja bertentangan dengan arus zaman.
seperti hidup jujur di tengah orang-orang yang tidak jujur dan korup. Dalam kondisi seperti ini, kita harus menaati Allah dengan penuh iman kepadanya. Sebab, sekalipun sukar dimengerti dan dilakukan, Allah tidak akan pernah meminta kita untuk melakukan hal yang salah. Mari kita berdoa. Ajarilah kami untuk senantiasa taat melakukan perintah-Mu ya Allah. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.